maksiatil khaliq. Maka pastilah pada pemerintah Saudi ada bentuk kezaliman dan kelalaian, pasti, ya. Tetapi bahwa pemerintah mereka adalah pemerintah yang menjalankan syariat Islam, pemerintah yang dibangun di atas dakwah salafiyah, maka itu adalah bentuk kebaikan. Adapun bahwa dengan kita menjadi seorang salafi berarti ciri salafi adalah membela Saudi, itu tidak benar, ya. Maka kalau begitu ada istilah tabi'iyah tadi, ikut-ikutan, ya. Maka ini juga satu bentuk dari sifat mereka, karena mereka sebenarnya iri dengan berpegangnya para saudara-saudara kaum muslimin di Saudi dengan perkataan para ulama mereka yang senantiasa mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Penyimpangan apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Hasan sehingga Syekh Rabi mentahdir. Kemudian apakah kaidah mengangkat satu pendapat dan tidak menyertakan pendapat lain dalam masalah khilafiyah merupakan salah satu kaidah Ahlus Sunnah? Jika ya, apakah ada syarat-syaratnya? Kemudian tiga, dari sisi mana rusaknya kaidah hizbiyin? Kita saling bekerjasama dalam hal yang disepakati dan saling memaafkan dan saling toleransi terhadap perkara yang kita perselisihkan. Nah, penyimpangan Syekh Abdul Hasan maka sebenarnya telah dijelaskan oleh Syekh Rabi tentang perkara-perkara dari penyimpangan itu, sehingga kemudian Syekh Rabi memberikan tahdid dan peringatan kepada beliau. Dan tahdid itu tidaklah dalam bentuk tahdir serta-merta, tapi dimulai dengan nasihat, dimulai dengan dikirimkan surat, ya, dan bentuk-bentuk yang lainnya, sampai Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali di awal-awal mengirimkan sampai 9 risalah, 7 risalah kepada Syekh Abdul Hasan untuk mengajak dia untuk kembali kepada manhaj Ahlus Sunnah dan perkara-perkara yang dia menyimpang tersebut, ya. Maka setelah perkara semakin besar dan kejadiannya semakin buruk, maka kemudian Syekh Rabi mengingatkan umat dari pemikiran-pemikiran Syekh Abdul Hasan, ya. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di antara perkara-perkara besar adalah perkara-perkara muwazanah dengan bentuk yang lain, ya, ketika dia mengatakan bahwa saya tidaklah akan menghukumi Sayyid Qutb atau yang lainnya kecuali dengan mendengarkan dari kasetnya langsung atau membaca dari kitabnya, ya, yang dengan itu dia menafikan kaidah yang disebutkan Allah dalam ayatnya surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum jahilin. Astagfirullah. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, yang dia adalah kaidah yang juga dipakai orang sekarang ini, atau penyimpangan tadi itu dipakai oleh sebagian gerakan-gerakan seperti jamaah tabligh misalnya. Ketika ketika ulama Ahlus Sunnah menangkap mereka, mengkritik mereka, menyebutkan penyimpangan mereka, mereka mengatakan, ya, masuklah dulu kepada jamaah tabligh, masuk dulu baru tahu, baru bicara, ya. Itulah ungkapan mereka yang tidak menyadari apa yang ditegakkan oleh ulama Ahlus Sunnah dari nasihat, ya kan? Bahwa wajibin nasihat, dari kewajiban nasihat kita mengingatkan saudara kita dari sebuah bahaya meskipun kita belum tentu pernah mencoba bahaya tersebut, ya kan? Ya enggak? Apa nanti sudah coba dulu baru ingatkan umat, oh ternyata sakit toh, ternyata bahaya toh, jangan, tidak, ya kan? Ketika kita melihat bahwa ada bahaya, maka diingatkan umat dari perkara tersebut, ya. Demikian pula bahwa ternyata telah terjadi keterangan-keterangan dari para ulama yang pernah hidup dengan jamaah tabligh, ikut bersama mereka dengan tujuan menasihati mereka, ya kan? Seperti Syekh Sa'ad Al-Husain At-Taib ila Allah, seperti Syekh Muhammad Jamil Zainu, sampai ikut tabligh, khuruj bersama mereka. Tapi kemudian ketika dapatkan bahwa mereka tidak mau menerima nasihat dan sebagainya, maka dia pun meninggalkan jamaah tabligh. Mereka masuk untuk menasihati, mengingatkan, ya. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada manfaat. Kalau ulama-ulama seperti itu saja pernah menasihati mereka, ikut bersama mereka, tidak manfaat,
Kenapa pula kita yang baru menuntut ilmu sudah mau mengatakan masuk dulu dong, coba-coba dulu, ya kan? Nah kalau begitu, perkara ini adalah perkara yang berbahaya. Sekali lagi bahwa mentahdir dari sebuah kesalahan, memperingatkan umat dari suatu bahaya dan kesalahan, tidak mesti bahwa kita merasakan dulu, mencicipi dulu bahaya tersebut. Melarang orang dari racun tidak berarti harus antum mencicipi racun tersebut, ya? Kalau tidak ada, antum melihat orang, ketika ada orang jamaah tabligh mengatakan, kamu kan menguruti jamaah tabligh tapi belum masuk ke dalamnya. Kita mengatakan, kalau saya punya racun, ada orang menyedangkan racun kepada saya, apa saya harus coba dulu? Sudah mengatakan bahwa orang ini menyediakan racun, tidak tentunya. Saya meninggalkan perkara tersebut. Jadi kalau begitu bahwa dia juga satu perkara di mana kita terlalu merasa yakin bahwa kita mampu mengoreksi semua perkara. Kita punya ilmu yang kokoh yang dengannya kita menilai semua permasalahan. Kalau belum coba, belum yakin, ya kan? Apa itu sifat orang mukmin? Tidak. Sifat pertama seorang mukmin yang disebutkan Allah dalam kitabnya, seorang mukmin adalah apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Sifat apa yang pertama? Beriman kepada perkara yang perkara yang gaib. Bisa dicoba enggak? Bisa diindrawi enggak? Enggak kan? Jadi sya'an perkara bukanlah masalah mencoba atau tidak, ya kan? Tapi sampainya berita dari khabar yang jujur, apalagi dari kitabullah wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan bahaya dari sebuah perkara, maka kita kemudian meninggalkan perkara tersebut, ya enggak? Bahkan terkadang suatu perkara itu kalau kita pikir-pikir punya kebaikan. Nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in kana lana fihi naf'un. Nabi telah melarang kita dari suatu perkara yang padanya ada kebaikan, manfaat. Wa tawa'iyatullahi wa rasulihi anfa' lana. Namun taat kepada Allah dan Rasul lebih bermanfaat bagi kami. Allah mengatakan yas'alunka an khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un lin-nas. Mereka bertanya kepada kalian tentang judi dan minuman keras. Katakanlah padanya ada dosa yang besar dan kebaikan bagi manusia. Ya kan? Ya. Bahwa judi dan minuman keras ada kebaikannya, ada maslahatnya juga, ya enggak? Tapi tidak semua perkara bahwa dia ada manfaatnya itu berarti boleh dilakukan. Jika ternyata dosanya besar, mudaratnya berbahaya, maka kebaikan yang ada diabaikan dengan bahaya yang timbul dari perkara seperti itu. Maka kalau begitu, kita lihat tadi kepada keterangan ayat, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di mengingatkan dalam tafsirnya kembali tentang sifat ini, bahwa dia adalah sifat yang dengannya berbeda seorang mukmin dengan seorang kafir, ya enggak? Seorang kafir, mazhab dia adalah mazhab empiris, coba, rasa dengar, baru yakin, ya enggak? Mereka suka eksperimen dan mau percaya kalau sudah dicoba di laboratorium, ya enggak? Metode empiris mereka, pengalaman dulu membuktikan dan sebagainya, ya. Terus itu sifat mereka. Ada pun sifat orang mukmin apa? Yu'minuna bil ghaib. Itu sifat mereka. Jadi semua perkara meskipun mereka tidak capai dengan indera mereka, tapi ketika mereka yakin akan kebenaran berita tersebut, ya kan? Maka mereka serta-merta beriman. Ya. Jadi ala kulli hal, jadi ikhwani fiddin, ini satu bentuk di antara satu pemahaman baru yang muncul sekarang ini. Ya, itu apa? La tahdibul ashkhas tadi katakan, ya. Itu juga kaidahnya Al-Maghrawi. Jangan menjatuhkan orang per orang, tapi bantah kesalahan saja. Ya. Maka ini kita perlu lihat dulu apa maksudnya menjatuhkan orang. Kalau sudah menjatuhkan orang tanpa bukti, maka itu memang batil, tidak benar, ya kan? Tapi menyebutkan kesalahan seseorang dengan bentuk nasihat bagi umat, sekali lagi itu bukan hadmun lil akhshas, bukan bentuk menjatuhkan orang, tapi apa? Menunjuki orang itu. Begitu maksudnya, ya kan? Menunjuki orang itu, bukan menjatuhkan dia. Adapun orang-orang yang senang menggunakan perasaan, dia akan mengatakan, kodong, kasihannya dijatuhkan, dihancurkan, dikeroyok dan lain sebagainya. Nah, itu bukan hadmun lil akhshas. Dia adalah hidayah lil ummah.
petunjuk bagi umat. Terkadang menasihati orang seperti ini, kita mau angkat dia tadi, memberikan petunjuk kepada dia, ternyata tidak bermanfaat. Nah kalau begitu kita manfaatkan itu untuk memberikan petunjuk kepada umat. Maka di antara bentuk tahdzir kepada ahlul bid'ah adalah untuk menjaga umat agar tidak terseret kepada ahlul bid'ah, meskipun ahlul bid'ah itu sendiri tidak bisa mengambil manfaat dari tahdzir tersebut, ya kan? Kalau begitu dia bukan hadmun lil ashkhas, bahkan hidayatun lil ashkhas, petunjuk kepada orang per orang. Demikian pula bahwa dia maka dengan kaidah ini tadi timbullah kaidah-kaidah baru, ya, yang dia adalah kaidah yang tidak lain dari penjelmaan kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Suriyah Qutbiyah, taifah yang menyebabkan pemikiran-pemikiran jahatnya kepada umat. Nasallahu salamah lana wa lil ummah. Pembukaan apa yang seperti seluruh umat itu salah satu antaranya, ya. Di antara perkara yang lain masalah khabar wahid, ya. Masalah sabbus sahabah, dia mengatakan bahwa sahabat itu adalah gusaiyah, ya. Mereka hanyalah gusaiyah, itu seperti buih, ya. Kalau istilah kita dalam sepak bola, ya, katanya orang, di mana anak bola di situ ada orang, ya, istilah begitu, ya. Jadi bahwa gusaiyah katanya sahabat itu hanya ikut gini dan sebagainya, ya. Nah, dia telah didebat, telah dinasihati dan menampakkan rujuk dari kesalahannya, tetapi di sisi yang lain kemudian dia menampakkan pembelaan akan apa yang disebutkan dari bentuk-bentuk penyimpangan tersebut. Oleh karena itu para ulama kemudian menasihati dia kembali, dan di antara bentuknya adalah memberikan tahlil, peringatan umat akan bahaya pemikiran-pemikiran Syekh Abdul Hasan ini. Wallahu a'lamu bishawab. Maka tentunya yang penting kita perhatikan adalah apa yang diuraikan oleh para ulama dari bantahan-bantahan tersebut. Sebagian orang menganggap bahwa menyibukkan diri dengan kitab berdudut, kitab-kitab bantahan-bantahan itu tidak bermanfaat, ya, tidak ada faedahnya. Ini juga tidak benar secara itlak, ya. Dijelaskan dalam penjelasan tentang awal munculnya dakwah salaf dan metode tadwin, metode penulisan manhaj salaf itu, bahwa dia dimulai ditulis ketika terjadi apa tadi? Penisbahan orang-orang yang bukan dari salafiyin kepada manhaj salaf. Maka perlu tamyiz, memisahkan antara hak dan batil. Tasfiyah selalu ada ketika terjadi pengkaburan dan pencampuran, kan gitu, ya. Nah, ketika itulah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai ditulis atau mulai dituliskan kaidah-kaidah pokok-pokok dan sifat-sifat manhaj Ahlus Sunnah. Dan metode penulisan itu ada dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama al-aw, itu pemaparan bahwa Ahlus Sunnah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan sifat mereka adalah ini dengan dalil ini. Pemaparan. Dan bentuk yang kedua adalah dengan bentuk ar-rad ala ahli al-bid'ah wal ahwa, bantahan kepada ahli bid'ah dan ahwa, atau bahkan bantahan kepada orang yang mukhalif, yang menyisi syariat. Itu bentuk. Oleh karena itu tidak boleh juga kita mengabaikannya, ya? Tetapi sekali lagi bahwa kita juga menyibukkan dengan perkara yang memberikan kita memiliki ilmu yang muassalah, ilmu yang dengannya kita ilmu yang muassal, ilmu yang dengan kita mendapatkan prinsip-prinsip pokok yang kokoh dengannya untuk kita menimbang. Dan apa yang ada dari bentuk rud di antara para ulama salaf kepada ahlul bid'ah, kita dapatkan di situ kecermatan para ulama salaf ketika membantah, ketika menjelaskan kebatilan mereka, dan kita dapatkan pula di situ kaidah-kaidah dan dalil yang jelas akan pembatalan apa yang ada pada mereka dari penyimpangan dan bid'ah. Kalau begitu dia juga ilmu, kan? Dia juga ilmu. Wallahu a'lamu bishawab. Ya, sangat banyak pertanyaan. Dan lagi kita sampai pada waktu yang disepakati. Ya, terakhir sebelum menutup pembahasan tentang mengangkat satu pendapat dan menyertakan pendapat lain dalam masalah khilafiyah. Ya, tentang masalah khilafiyah kita lihat bahwa sikap para ulama salaf dalam masalah khilafiyah ini jelas, ya. Tapi di satu sisi bahwa mereka pun tetap melaksanakan wajibul bayan wan nasihah, kewajiban menjelaskan dan menasihati umat, ya. Oleh karena itu para ulama salaf menulis kitab rudud, kitab bantahan di antara sesama Ahlus Sunnah
meskipun dalam masalah yang diperselisihkan, masalah khilafiyah ijtihadiyah, ya enggak? Khilafiyah ijtihadiyah. Ya, mereka sebutkan tentang masalah seperti itu. Ya, masalah qiraah khalfal imam, masalah-masalah yang lainnya, ya. Ya, orang yang menyelisihi, dia menyelisihi dengan ijtihad, ya kan? Ya. Tetapi penyelisihan dia dengan ijtihad, keadaan bahwa dia kalaupun salah dapatkan satu pahala, bukan alasan bagi kita untuk memberikan nasihat, tabadul ra'i, kemudian saling menjelaskan wijhatun nazar, sisi pandangan kita sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, ya kan? Itu sifatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, dalam masalah khilafiyah, maka di antara bentuknya adalah terkadang kita dapatkan seorang alim hanya menyebutkan satu pendapat saja, ya. Tentunya kita tidak salahkan dia dengan mengatakan bahwa dia menyembunyikan apa yang ada pada pihak yang lainnya, tidak. Tapi boleh jadi dia sedang mengajarkan umat dan mengajarkan kepada mereka perkara yang pokok terlebih dahulu, perkara yang penting agar mereka bisa beramal dengannya. Dengan itu mereka terus menimba ilmu dan seterusnya mereka bisa mengetahui bahwa dalam perkara ada khilaf, ada perselisihan, dan terus dia belajar, dan dengan itu dia pun mencari apa yang benar di antara pendapat para ulama. Di sisi yang lain bahwa juga tidaklah mengapa menyebutkan pendapat-pendapat yang berbeda, ya. Sebab apa yang kita sangka dari kebenaran pada sebuah pendapat belum tentu. Boleh jadi kebenaran ada pada pendapat yang lainnya. Karena dasar itulah Imam Malik bin Anas ketika diminta agar kitabnya Al-Muwatta dijadikan sebagai dustur, sebagai aturan dalam kekhalifaan, ketika itu dia menolak. Dia mengatakan la'allan nas qad tala'u ala ma lam nattali alaihi. Mungkin orang telah mendapatkan apa yang tidak kita dapatkan. Saya dapatkan hadis yang sahih, sebuah hadis yang dia sampai kepada saya dengan sanad yang lemah, tapi yang lain dapatkan dengan sanad yang sahih. Saya selisih hadis itu karena saya sangka dia lemah, sementara ternyata hadisnya sahih dari riwayat yang lainnya. Maka kalau begitu terkadang kita tidak menyadari bahwa pendapat yang kita pilih boleh jadi apa yang ada dari pendapat orang lain lebih arjah, lebih kuat, ya. Tetapi bahwa kita haruslah beramal sesuai dengan apa yang kita lihat dan yakini, tentu saja. Kita tidak bertanggung jawab atas apa yang ada pada orang lain dari pendapat dia, tetapi kita membuka bentuk nasihat, tabadul hiwar ilmi di atas kaidah-kaidah syariat. Dan untuk ini bisa kita lihat dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir, penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Ashabul Kahfi, di mana dia mengambil bentuk kaidah pokok dalam masalah zikrul khilaf, menyebutkan perselisihan, yaitu menyebutkan pendapat yang benar dan menyebutkan dalil akan kebenarannya, menyebutkan pendapat yang salah dan membatalkan pendapat tersebut. Kemudian setelah diberikan kejelasan yang mungkin insyaAllah bisa dilihat dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir, wallahu a'lam bissawab. Tepat syarah dari soal kahfi, wa yakuna thalathatun wa rabi'un kalbuhum wa yakuna khamsatun wa sadisun kalbuhum wa yakuna rajman bil ghaib wa yakuna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ya, maka disebutkan dua pendapat dan dikatakan pendapat itu rajman bil ghaib, hanya sekedar menghina-hina saja. Terus disebutkan pendapat yang ketiga yang dia didiamkan, menunjukkan kebenaran pendapat tersebut. Dan setelah itu disebutkan kaidah dalam masalah penyebutan pendapat-pendapat tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Setelah ini akhir dari daurah kita, dan apa yang ada dari pertanyaan selanjutnya mungkin bisa diajukan kepada ustaz yang akan datang berikutnya. Dan mudah-mudahan kita tetap diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu dan untuk mengambil istifadah sebesar-besarnya dari pertemuan kita dengan para asatidz dalam daurah ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.